Kita mulai pertemuan hari ini akan membahas contoh pengembangan aplikasi sistem informasi ya. Yang ingin saya sampaikan hari ini adalah yang pengembangan sistem informasi investasi. Waktu itu di PT Kereta Api, cuma sebenarnya sistemnya udah bagus, cuman nggak sempat diterapkan karena keburu ada perubahan organisasi, eh, jadinya nggak sampai diterapkan, tapi proyek udah selesai. Itu salah satu sistem informasi investasi yang cukup bagus yang pernah saya kerjakan sama teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan hari ini kita semua sehat ya. Yang lain juga nanti bisa menyusul hadir. Oke, mungkin saya langsung masuk saja ke materi hari ini. Jadi ada namanya, nah ini diagram proses sistem informasi investasi. Saya stop dulu. Saya buka dulu untuk yang diagram proses PDF-nya. Oke. Oke. Ini sistem informasi investasi di PT KAI, di mana waktu itu ada kendala ya ketika user atau unit-unit mengusulkan investasi di PT KAI yang dulu nilainya sekitar 600 miliar waktu itu tahun 2011-an ya. Ini prosedurnya untuk investasi masih kadang melalui usulannya melalui telepon gitu ya, melalui proposal secara fisik gitu ya. Nah, tapi belum baku. Nah, sehingga sering terjadi ada perbedaan antara usulan dengan realisasi, dan ada juga kasus di mana usulan investasi yang ternyata tidak apa namanya, setelah direalisasikan ternyata tidak sesuai gitu ya, dan tidak bisa diterapkan, itu nggak ada yang mau ngaku gitu ya, bahwa itu usulan dari unit tertentu. Nah itu yang tentunya akan merugikan pihak PT KAI ya. Oke, ini pengajuan usulan investasi ya. Ini dulu ada namanya di sini pusat pertanggungjawaban, ada apa? Ada KI, KI itu unit yang mengelola investasi. Kemudian ada penilaian prioritas nanti, kemudian ada direktorat terkait untuk mengevaluasi, dan ada bagian keuangan. Nah di sini pusat pertanggung jawab itu user ya. Jadi di sini user memberikan masukan, usulan untuk investasi, kemudian investasi dikirim usulannya ke bagian yang nanti untuk menilai prioritasnya. Apakah itu usulannya merupakan prioritas ke-1, kedua, atau ketiga ya. Nah ini nanti ada kriterianya. Kemudian dari sini nanti urutan prioritas ini dimasukkan ke KI, yaitu kepala ya, kalau ini setingkat, kalau sekarang pas presiden ya, untuk mengelola investasi. Nah kemudian diseleksi usulannya sesuai dengan anggaran yang
ditetapkan di perusahaan. Nah, nanti mana yang diusulkan lebih lanjut, mana yang enggak. Nah, setelah diusulkan, setelah diseleksi, maka akan dievaluasi oleh direktorat terkait. Ini evaluasi teknis usulan, apakah secara teknis ini bisa dilaksanakan atau enggak, atau bisa diganti dengan yang lain. Nah, setelah dievaluasi, maka nanti kan ada masukan dari direktorat terkait, maka diperbaharui ini ada perubahan status usulan investasinya. Nah, setelah status usulan investasinya eh, udah apa namanya udah matang ya, ini maka dikembalikan kepada user ya. Nah, ini untuk surat pengajuan NPD. Nah, ini tentu setelah ini ya. Jadi direktorat terkait itu nanti dengan direksi dan sebagainya setelah menyetujui mana yang dilanjutkan atau yang nggak dilanjutkan sama direksi, ini nanti menjadi usulan yang sudah ditetapkan untuk tahun anggaran eh, tahun depannya. Nah, kemudian yang disampaikan kepada user untuk nanti mengajukan NPD. NPD itu singkatan nota pengajuan dana. Kemudian nanti ini diusulkan kepada KI, kemudian nanti KI mengusulkan kepada keuangan, bagian keuangan, nanti terbit NPD, nota pengajuan dinas, dana, kemudian nanti ini kembali ke user, NPD yang sudah di ACC. Nah, berdasarkan NPD yang sudah di ACC, ini ada dua tadi, dari keuangan ada yang ke user, ada yang ke KI sendiri sebagai tembusan. Kemudian user melaksanakan investasi, ini pelaksanaan pekerjaan, perbarui status pelaksanaan, ini juga disampaikan, dimonitoring ke KI, kemudian nanti dicek apakah pekerjaan telah selesai atau belum. Kalau telah selesai, maka ini diarsipkan oleh KI, dilaporkan ke KI dan diarsipkan. Selesai. Kalau atau bisa langsung ke selesai sini. Nah, kalau belum tentu akan dimonitor lagi ya. Kenapa terjadi keterlambatan? Nah, itu data flow pengajuan usulan investasi. Oke, oke. Ini mungkin kalau terlewat nanti saya sampaikan di grup PA saja atau di materinya ya. Nah, ini lebih rinci lagi data flow diagram dari sistem informasi investasi PT Kereta Api. Nah, ini data flow diagram level 0. Jadi seperti dulu disampaikan ini bisa ada dua jenis untuk prosesnya. Itu adalah bisa lingkaran, bisa kotak persegi panjang atau persegi panjang yang ujungnya tumpul ya. Nah, kemudian ini ada unitnya, ada entity, ini ada entity-nya, ini entity-nya. Jadi ada seperti tadi disampaikan ada pusat pertanggungjawaban, ada penilaian prioritas, ada KI, ada direktorat terkait. Nah, penilaian prioritas itu bisa sebagai komite investasi, itu isinya orang-orang yang diambil dari beberapa unit untuk menilai apa namanya usulan investasi, memprioritaskan mana yang investasi prioritas ke-1, 2, dan 3. Oke, jadi di sini level 0-nya ya, di level 0 sini jadi dari pusat pertanggungjawaban tadi memberikan usulan, di sini ada rincian investasi, ambil status dan sebagainya. Kemudian nanti di sini ada dari sistem akan membuat atau memunculkan atau mengenerate daftar rincian usulan
per pusat pertanggungjawaban, per user, dan bagaimana status usulannya. Nah, jadi di sini perbaikan dari sistem yang lama, ketika user mengusulkan, itu kadang nggak tahu apakah usulan itu disetujui atau tidak. Tentunya kalau tidak disetujui apa alasannya. Nah, kalau di sistem informasi yang diusulkan, ini nanti ada statusnya. Apakah usulannya ditolak atau tidak. Kalau ditolak, alasannya apa. Nah, nanti bisa baca si user. Nah, sehingga dia nanti bisa memperbaiki atau mengusulkan di tahun berikutnya. Oke, kemudian dari informasinya nanti usulan ini akan diproses di sini ya. Daftar usulan terkirim, kemudian usulan ini udah diprioritaskan, masuk lagi ke sistem. Tadi ini bisa disampaikan juga ke user. Kemudian prioritas yang tadi sudah dibuat, diusulkan, ini akan dikelola atau ditetapkan oleh KI sebagai pengelola investasi. Kemudian juga akan muncul ini daftar usulan atau rincian, klasifikasi aset user dan sebagainya. Kemudian, nah di sini dari daftar usulan status yang sudah terseleksi, ini akan diputuskan oleh direktorat terkait atau direksi ya. Apakah dilanjut atau tidak. Nah, kemudian ini kalau ada yang perubahan maka akan direvisi ya. Ini level 0-nya. Nah, nanti dari level 0 ini akan diperinci lagi ke level 1. Nah, ini ada level 1. Ini ada level ada 10, kemudian 20, 30, 40, 50, 60. Nah, ini semua digambarkan di sini. Nah, ini penggambaran database ya, atau filenya ini seperti ini. Oke, jadi dari sini user login ke sistem. Nah, apakah berhasil atau gagal? Nanti sistem akan mengecek user ID dan passwordnya. Kemudian kalau sukses dia masuk ke sistem ini. Jadi penilaian prioritas. Nah, ini kemudian nanti di sini penilaian prioritas ini akan masuk ke data usulan terkirim untuk penilaian prioritas, kemudian dan nilai per kategori. Nah, sini ada file kategori penilaian, ada file user, kemudian di sini ada file penilaian ya untuk hasil penilaian dari prioritas. Ini untuk di level 3-nya ya. Kemudian untuk di level 1-nya di sini di level 1-nya ini manajemen usulan investasi front end. Nah, front end ini di web. Jadi ada front end, ada back end. Jadi ini udah berbasis web. Jadi front end ini si user itu bisa masuk ke sistem ini ya, dengan login ya. Kemudian nanti dia memberikan usulan investasinya. Nah, jadi Pak, maaf Pak, ya screen-nya hilang Pak. Hilang tadi, coba lagi ya. Saya stop dulu ya, share screen-nya. Oke, hilang ya. Oke, saya buka dulu. Kemudian saya share screen. Oke, ini ya. Muncul nggak? Sudah muncul belum? Muncul, Pak. Oke. Muncul, Pak. Nah, ini yang level 0 tadi belum kelihatan ya. Nah,
Nah, ini yang level 0 yang tadi saya jelaskan ya. Ini level 0 sistem informasi investasinya. Jadi ini ada pusat pertanggungjawaban, ada penilaian prioritas, ini ada komite investasi. Kalau ini K itu apa, divisi pengelolaan investasi, kemudian ada direktorat terkait. Jadi direksi nanti yang akan memutuskannya. Jadi ini nanti Anda bisa baca ini entity-nya ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian ini prosesnya dari masing-masing entity seperti apa. Kemudian nanti feedback-nya ke entity itu seperti apa, itu bisa dilihat di sini ya. Oke, ini yang DFD level 1-nya. Jadi DFD level 1, tadi ini yang kalau kita mau masuk ke penilaian prioritas ini kita harus login ya Pak. Oke, tapi ini loncat ya, kita mulai dari ini 1.0 yaitu ada manajemen usulan investasi. Jadi di sini ada front end. Front end itu ada web ya, yang bisa diakses oleh user. Nah, back end-nya adalah nanti admin yang mengelola. Nah, ini usulan investasi itu masuk ke web, ke front end-nya. Nah, sini tadi seperti di apa namanya data flow-nya. Jadi di prosedur yang tadi yang pertama saya jelaskan. Ini di sini pusat pertanggungjawaban atau user memberikan usulan melalui web ya, melalui web usulan investasinya, kemudian nanti dia ada feedback, si user itu bisa melihat daftar usulan investasi. Jadi usulan dia itu nanti bisa dilihat sudah masuk ke daftar atau belum. Jadi biasanya kalau lengkap masuk ke daftar, kemudian nanti setelah masuk ke daftar nanti bisa dilihat statusnya. Apakah dia nanti eh, diusulkan ke tahap berikutnya atau ditolak. Nah, user bisa lihat di sini di front end ini. Nah, di sini ada dulu yang ini ya, yang juga jadi PR waktu itu. Ini klasifikasi aset. Nah, ini programmer saya tuh alumni informatika, dia berpikir keras untuk bagaimana supaya semua aset PTKI itu masuk ke dalam sistem ini. Nah, tentunya kalau aset harus pakai kodifikasi ya. Seperti yang dulu saya jelaskan, ada kodifikasi dari barang. Cuma karena barangnya semua harus masuk dari mulai kereta api, lok, gerbong, kemudian apa aset yang lainnya termasuk komputer, meja. Maka ini terlalu banyak kalau untuk dikodekan ya. Tapi dengan kemampuan aplikasi sekarang, itu dia bisa membuat klasifikasi asetnya itu seperti kalau kita bikin folder di Microsoft ya. Itu kan ada folder satu misalnya apa lokomotif. Nanti lokomotif ada anaknya, nah ada subfoldernya. Ada anaknya lagi, subfoldernya lagi dan seterusnya. Nah, ini pemikiran yang diusulkan dalam sistem ini supaya memudahkan dalam pengelolaan datanya. Karena nanti investasi terkait dengan aset ya. Makanya ada file klasifikasi aset, kemudian ada file mata uang, di sini ada kurs. Kenapa harus ada kurs? Karena barang-barang kereta api itu kan ada yang dibeli dari Jerman, dari Austria, dari Amerika, dari Perancis gitu ya. Nah, ini harus ada kurs. Kemudian nanti dari sini, dari usulan investasi dari user, nanti akan masuk ke file usulan investasi. Nah, file usulan investasi masuk ke manajemen usulan investasi. Nah, ini di back end. Jadi di back end nanti ada admin yang ngelola. Nah, ini dari sini masuk ke KI ya, ke divisi investasi. Kemudian di sini ada parameter tambahan, bangkitkan status seleksi, FA itu financial analysis ya. Ini dulu pakai IRR segala ya. Nah, kemudian ini di dua nih dia ngambil dari data klasifikasi aset, kemudian
ada parameter lain, ada parameter global. Nah, kemudian dari kedua ini yang ketiganya adalah setelah ini masuk usulan investasi, maka dari sini akan masuk ke dari file ini usulan investasi akan masuk ke penilaian prioritas. Ya. Ini kan dari file ini daftar usulan masuk ke usulan prioritas. Nanti setelah diurutkan ya, dengan proses yang ada di dalam sistem ini, kan ini ada file kriteria atau kategori penilaian, maka nanti akan muncul mana prioritas 1, 2, 3. Ya. Nah, ini akan masuk ke file usulan investasi. Nah, setelah ketiga ini masuk ke 4 evaluasi teknis. Nah, ini di front end. Jadi ke web lagi di front end nanti akan kelihatan usulan semua proses pertanggungjawaban, status terseleksi yang mana, kemudian ini akan dimasukkan daftar usulannya ke direktorat terkait untuk diputuskan. Kemudian nanti akan kembali lagi dalam bentuk revisi atau nilai attachment status lengkap. Nah, dari sini ini masuk ke file usulan investasi, kemudian dari usulan investasi ini nanti akan digunakan untuk perubahan status. Nah, ini di backend lagi di 5.0 ini akan keluar perubahan status dari investasi. User tadi bisa lihat ya. Kemudian nanti dari sini ini berikutnya ini monitoring ya, proses monitoring di backend. Apakah ini setelah semua investasinya disetujui, maka berikutnya adalah monitoring. Nah, tadi ada yang terkait keuangan tidak muncul di sini karena ini urusan nanti KI dengan keuangan ya. Oke, ini apa namanya data flow diagram level 1. Nah, sekarang ini masih level 1 tapi poin 7 dari global parameter, kemudian manajemen klasifikasi aset, kemudian manajemen usernya. Ini untuk admin ya. Jadi ini sistem informasi data flow diagram level 1 untuk admin. Untuk di back end, di apa? Ya tadi di adminnya. Oke, ini untuk level 2 di front end ya. Ini untuk tadi kan ada 1.0 itu adalah ini ya. Manajemen usulan investasi front end. Nah, maka tadi kalau level 0 itu global, satu lingkaran saja, satu proses. Kemudian level satunya dipecah jadi beberapa proses. Nah, nanti level 1 ini misalnya 1.0 akan didetilkan lagi. Nah, ini di sini. Jadi mulai login, kemudian kan jadi kalau tadi 1.0 jadi nanti ada anaknya 1.1, 1.2, 1.3 dan seterusnya. Ini untuk front end-nya kan dari mulai tadi pusat pertanggungjawaban, dia login ya, sudah terdaftar, loginnya gagal atau tidak. Ya. Ini nanti akan masuk ke sistem, kalau sukses maka mengusulkan daftar usulan investasi. Tabah, umbah, kirim usulan investasi, kemudian nanti dia akan dapat status usulannya. Dan ini nanti ada ke proses yang 1.2 adalah kirim usulan. Nah, ketika ngirim usulan, ini ada tanggal, ada apa namanya deadline-nya ya. Jadi kalau misalnya usulannya dibatasi misalnya 31 Desember, maka ketika user mengirimkan tanggal 1 Januari itu udah ditolak. Tapi kalau ini selama masih dalam batas usulan, ini akan diterima dan dikirimkan usulannya ke daftar, akan direkam di file usulan investasi. Nah, kemudian dari sini ini juga ada kirim usulan, kemudian ada di daftar usulan ada isi form usulan, sini masuk ke file investasi. Nah, ini ada 1.1.
ini harusnya nggak boleh sama nih. Ini mungkin copy paste ya. Ini harusnya daftar usulan per PP, ini harusnya 1.4 ya. Nah ini nanti akan menjadi menu ya. Jadi menu misalnya nanti ada sistem informasi investasi. Sistem informasi investasi. Menunya ada satu, manajemen usulan investasi. 2, manajemen usulan investasi. 3, penilaian prioritas. 4, evaluasi teknis. 5, perubahan status. 6, monitoring. Terus 7, edit global parameter. 8, manajemen klasifikasi aset. 9, manajemen pengguna atau user. Nah, anaknya dari 1.0 tadi manajemen usul investasi adalah ada 11, 12, 13, 14. Kemudian ada anaknya lagi nih untuk manajemen usul investasi tapi di back end. Nah, di back end ini ada 21, 22, 23, 24. Ya. Nah ini kenapa 21-nya ada 2. Ya. Nah ini biasanya untuk mempermudah penggambaran saja ya. Karena kalau diambil dari sini garis-garisnya akan jadi ini apa banyak garis yang berpotongan gitu ya. Ini untuk menyederhanakan penggambaran saja. Oke, ini untuk yang 2. Nah, kemudian ini level 3 nih. Ini 2.2 edit usulan. Ini contohnya edit usulan. Ini ada ini dari 21. Nah, 221 ini hasil 22. 221 jadi 222, 223. Jadi isi parameter financial analysis ini dari oleh admin. 222 lihat info penilaian. Kemudian 223 adalah generate financial analysis. Nah, di sini sampai keluar IRR segala macam. Nah, ini evaluasi teknis front end bisa Anda baca juga ya. Karena nggak mungkin saya jelaskan rinci di sini. Oke, ini manajemen klasifikasi aset juga Anda bisa baca. Kemudian manajemen pengguna, back end atau user ini juga Anda bisa baca. Oke, itu contoh data flow diagram ya. Oke, sekarang saya akan perlihatkan user manual. Ya, jadi dari situ ini ada user manual. Mana ya user manual? Oke, mungkin belum dibuka, saya buka dulu. User manual, supaya kebayang jadinya seperti apa ya. User manual. Nah ini. Oke. Ini logonya juga masih lama, ini tahun 2010-an ya, 2010-an. Nah ini logonya juga masih yang lama. Ada logo berikutnya. Ketika zaman Payonan ini peralihan ke Payonan. Oke, ini ada penjelasan dulu. Ada ekspansi produk baru, ekspansi penambahan, ada replacement, definisi-definisinya, ada sistem completion, kemudian ada aplikasi yang dirancang dapat digunakan melalui intranet dan extranet. Jadi ini penjelasan secara global mengenai sistem informasi investasi. Kemudian dijelaskan ada back end, ada front end. Siapa yang nanti di back end, siapa yang di front end untuk aksesnya. Ini semua dijelaskan di sini. Nah, ini kalau dulu nih sementara di sini, tapi ini dengan adanya domain PT KAI itu bisa disimpan di data center ya. Waktu itu belum punya data center, jadi masih menggunakan ini, dibikin sendiri alamat webnya. Oke, nah ini untuk login, ya. Ini manggil ke HTTP tadi alamat yang tadi ya. Nah ini front end-nya, jadi username,
kemudian passwordnya apa. Nah, nanti kalau dia masuk, maka akan muncul ini ya. Nah, nanti ini ada, oke saya jelaskan dulu yang ininya. Ini seperti dulu saya sampaikan di desain layar, dialog layar. Ini kan ada judul sistem informasinya ya. Kemudian ada ini ya. Ini judul dari sistem informasi, kemudian ada ini badan atau bodinya ya. Kemudian ini ada bawah keterangan ya. Bisa nanti ada isinya user dan sebagainya. Oke, saya lanjutkan di sini. Ketika user sudah bisa login ya di sini, ini ada ini siapa nama, tanggal, kemudian hari, ini harus muncul di sini sebagai info pengguna. Ya. Seperti di sini ada Dadang Abdul Rojak, ini Daop 1 Jakarta ya. Kemudian ini ada fasilitas untuk logout. Ya. Selalu harus ada di sistem informasi itu seperti ini. Nah ini judulnya bisa sekarang dengan yang web itu bisa desainnya bisa bagus sekali gitu ya. Nah ini yang menggunakan PHP softwarenya. Ini kelebihan dari PHP ini, PHP ini logonya itu bisa kita rubah-rubah dengan hanya merubah atau mereplace gambarnya saja. Nah, itu teknis penggunaan. Jadi tapi dengan teknis pemrograman yang sekarang itu bisa lebih mudah, orang tanpa harus ngerti pemrograman pun nanti dia bisa mereplace gambar ini, judulnya juga bisa di-replace, termasuk logo. Itu tinggal merubah gambarnya saja, tinggal masukin ke folder gambar ya. Ini tadi judulnya, nah ini badannya, bodinya dari informasi. Ini judulnya adalah usulan investasi. Maka akan muncul di sini daftar usulan investasi, pemasukan usulan. Nah ini bisa tambah, bisa ubah. Kemudian ini nih ada periode pemasukan. Nah ini sampai kapan? Nah ini dimunculkan. Ini kan mulai dibuka kapan, berakhir kapan. Kemudian berapa hari lagi sisa. Jadi si user ini bisa melihat berapa lama lagi kesempatan dia untuk memasukkan usulan. Nah ini usulan yang udah masuk, ini muncul daftarnya, ada pengadaan lokomotif CC 204, pengadaan lokomotif CC 205 ya, dan seterusnya. Kemudian di sini ada statusnya, kemudian klasifikasi asetnya apa, kategorinya apa, kemudian autornya siapa, editornya siapa. Maaf Pak, share screen-nya hilang lagi Pak. Nggak jalan lagi, oke. Saya ulangi lagi. Saya stop dulu ya. Saya stop dulu, ini user manual. Oke. Share. Salah. Oke. Sudah muncul? Sudah muncul share screen-nya? Sudah Pak. Oke. Sudah Pak. Nah, oke, ini ya. Oke, ini tadi ya yang sudah saya jelaskan. Nah, ini front end-nya. Jadi ini harus ada judul sini ya. Ini ada judulnya, kemudian ada bodinya, terus ada nanti keterangan-keterangannya, harus muncul informasi-informasi dari sistem yang kita buat ya. Jadi seperti biasa ini di front end
Ini kita masukin login, username, password ya. Kemudian, nah ini di setelah user ini apa namanya berhasil masuk, nah ini ini ada informasi pengguna ya. Dia membuka hari Senin tanggal 26 April 2009, namanya Dadang Abdul Rojak. Kemudian ini daop 1 ini bisa ganti foto. Dan ini sistem harus bisa log out ya, bisa keluar. Nah, di sini ada yang terapa namanya, yang terhalang ya, yang samar-samar. Ini ada huruf A lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Ini fungsinya untuk displaynya, hurufnya mau perbesar atau mau diperkecil. Ini bisa diatur di sini, tinggal klik saja. Oke. Kemudian berikutnya ini ada folder ini usulan investasi, kemudian ada daftar usulan investasi, kemudian ada pemasukan usulan. Nah, pemasukan usulan ini ada periodenya. Jadi munculkan di sini itu di-set sama subjek investasi kapan sampai kapan boleh memasukkan usulan. Nah, nanti di sini dimunculkan berapa hari sisa memasukkan usulan investasi. Nah, sehingga si user bisa apa namanya menghitung ya waktu untuk usulan ini dan harus mempercepat kalau kira-kira nih waktunya tinggal sedikit. Nah, ini bisa di dalam submenunya bisa tambah, bisa ubah. Nah, misalnya di sini ada daftar usulan, itu ada pengadaan lokomotif CC 204, CC 205, dan seterusnya. Kemudian ini ada statusnya, pengguna, atau progress report, ada evaluasi teknis, dan seterusnya. Kemudian ini klasifikasi asetnya, kategori, kemudian autornya siapa, editornya siapa, date-nya siapa. Nah, ini author sama editor, ini editor itu bisa stafnya, misalnya ini daop 1, kadaop. Tapi yang edit itu stafnya, kemudian nanti sama si author disahkan di ini kan untuk diusulkan. Nah, kemudian untuk usulan baru akan masuk ke sini, ini tambah berarti ya. Jadi tinggal tambah, kemudian akan keluar form investasi. Nah, seperti ini ya. Jadi form investasinya seperti ini. Ini tinggal masukkan usulan investasi, judulnya apa, judul proyeknya apa, deskripsi proyeknya apa. Nah, justifikasi harus ada. Kenapa mengusulkan proyek tersebut gitu ya. Kemudian ini ada parameter klasifikasi asetnya apa, kategorinya apa, kemudian kategori base parameternya apa. Nah, ini untuk usulan ada 4 bagian, yang sisi ada investasi umum, informasi investasi, dan kategori base parameter. Nah, ini harus diisi oleh user, deskripsi. Nah, ini lebih rincinya ya. Nah, ini untuk justifikasi ini bisa di attach, bisa di apa namanya dari file bisa di attach. Sorry, ini untuk justifikasi di sini. Yang di atas itu adalah upload RAB, dokumen spesifikasi, dan gambar dalam format Adobe PDF 8 dan Microsoft Office Excel 2003-2007. Jadi waktu itu ya, itu yang terakhir, versi terakhir. Nah, jadi bisa di attach ininya, gambar, RAB, rencana anggaran biaya, dan seterusnya. Kemudian isi form investasi, gunakan pilihan investasi untuk menambahkan nilai investasi dan seterusnya ya. Nah, di sini mata uangnya rupiah atau euro atau apa cara masukkan. Terus nilai investasi sesuai dengan mata uangnya. Ini mata uangnya ini jadi rupiahnya seperti apa. Dan ada beberapa tahapan investasi yang bisa dimasukkan di sini. Nah, ini parameter usulan, ada klasifikasi aset, kemudian kategori usulan. Nah, ini ada kategori-kategorinya yang harus dipilih. Oke, ini nah ini parameter
atau kategori base parameter. Ini namanya, nah ada stand formasi. Stand formasi itu rangkaiannya ya, misalnya ada 1 lokomotif, ada 10 gerbong misalnya. Nah itu harus ditulis di sini. Nama KA juga harus tulis sini, ini bisa dipilih. Jumlah KA per hari berapa, kapasitas angkutnya berapa, pola operasinya seperti apa, kemudian jumlah hari operasi berapa setahun, tarif tarif KA-nya per penumpang atau per tonnya berapa kalau angkutan barang per ton, kalau angkutan penumpang per penumpang. Kemudian proyeksi volume okupansi tahap 1 ini tahap pengenalan berapa persen ya, ton per persen atau persen. Kemudian tahap 2 pertumbuhannya seperti apa, berapa persen. Kemudian tahap 3 jangka panjangnya berapa persen. Ini untuk tahapan untuk proyeksi nanti volume ya, atau okupansinya. Nah, kemudian setelah kita masukkan, ini bisa edit ya. Jadi bisa diedit di sini. Kemudian setelah proses semua selesai, nah ini ada pilihan ini kirim, kemudian publish ya. Jadi publish ini berarti, nah kalau tandanya ini belum terkirim. Nah kalau sudah contreng berarti sudah terkirim. Nah ini kalau udah oke sama autornya dikirim ke subdit investasi atau ke KI ya. Terus, nah ini sekarang penilaian usulan investasi. Jadi ini login ke front end untuk penilaian usulan investasi. Ini yang boleh masuk ke penilaian usulan investasi adalah nanti yang berhak menilai usulan investasi. Ya, karena ini penilaian usulan investasi. Jadi orang-orang tertentu yang boleh masuk, kemudian nanti dia bisa lihat misalnya usulan investasinya, kemudian nanti dia bisa kasih penilaian. Dan ini penilaiannya misalnya apakah usulan investasi ini meningkatkan pendapatan. Nah, ini bisa dipilih 1, 2, 3, 4, 5. Apakah meningkatkan pelayanan? Apakah meningkatkan produktivitas? Nah, ini dari usulan investasi nanti si penilai akan memberikan nilai seperti ini. Nah, bisa jadi ada usulan investasi adalah dominan misalnya 5 meningkatkan pendapatan. Tapi yang ininya lebih rendah. Nah, ini tergantung si penilai ya. Oke, kemudian pra evaluasi teknis. Nah, ini juga ada nanti ada penilaian di sini, misalnya pengadaan lokomotif CC 205A, hasilnya seperti apa. Nah, ini kalau diklik ini bisa dilihat hasil penilaian seperti apa. Nah, kemudian ini untuk revisi usulan juga bisa dinilai. Kemudian, nah, pengurusan usulan oleh subdit investasi. Nah, dia nanti login ke sini ya. Kemudian setelah login, masuk, nah ini sistem di subdit investasi. Jadi dia bisa monitor semua. Misalnya ini usulan investasi, kita klik. Nah ini yang bagus waktu itu ada dibikin financial analysis ya di front end-nya. Jadi user juga bisa tahu apakah usulan itu layak atau tidak ya. Nah ini di subdit investasi juga ini bisa melihat setiap usulan ini layak atau tidak ya. Jadi misalnya di sini pengadaan gerbong tahap 1 skornya 4,48. Terus sudah justify. Nah, financial analisisnya belum dibuat atau ini bisa jadi statusnya yang hijau itu yang layak, yang X itu yang tidak layak. Oke, ini nah ini setelah masukkan ini apa namanya parameter-parameternya.
Nah ini sebelum analisis kita harus masukkan juga ini, atau ini sebelum dianalisis ya. Ini dari usulan ini masih NPP masih 0. Kemudian IRR itu masih 0%. Kesimpulan masih tidak layak. Nah ini belum di ini ya, belum diproses analisisnya. Nah kalau kita klik view analysis ya, jadi mana ya, ada klik. Nah di sini ada generate, ada view analysis table. Nah maka ini nanti akan muncul hasil analisisnya. Ini dari usulan investasi, net present value-nya diperoleh di sini 19 miliar ya. Kemudian IRR-nya 74,11%, lebih besar dari WACC, kesimpulannya layak. Nah ini ada cash flow-nya di sini. Ya. Ini untuk pengadaan kereta wisata, financial analysis tabel. Ya. Ini proyeksi laba rugi, ini dimunculkan di sini. Proyeksi arus kas atau cash flow, kemudian cash flow from operation, terminal value calculation, kemudian parameter penilaian investasi. Nah ini salah satu sistem informasi yang bagus juga yang pernah saya buat sama teman-teman. Ini di PT KAI, kalau diterapkan ini bagus gitu ya. Kemudian ini usulan investasi. Oke. Nah, ini tinggal dilihat di sini nanti hasilnya seperti apa. Nah, kemudian perubahan status ini juga bisa dibuat. Ini ada rapat koordinasi untuk daftar usulan. Ini mana yang lolos, mana yang enggak ya. Nah, ini Anda bisa baca sendiri. Ini bagus ini usulan atau sistem informasi investasinya. Ini sampai NPD udah ada semua. Jadi ini sudah lengkap. Nah ini sebenarnya ini bisa diterapkan juga di perusahaan-perusahaan yang lainnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Nggak ada? Oke. Sekarang jam 11.35, masih ada waktu. Kalau nggak ada, saya lanjut ya ke ada namanya sistem Distribution Requirement Planning, DRP. Itu di logistik. Ini yang membuat dulu teman orang IPTN, PTDI. Share screen. Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Oke. Nah ini yang membuat temannya Pak Asep Saiful Bahri, tapi ini baru konsep ya. Jadi belum sampai diterapkan, tapi ini juga bagus. Ini ngambil referensi dari PTDI. Jadi yang membuat almarhum Pak Dadang namanya tuh. Ini ada namanya Distribution Requirement Planning, DRP. Oke, sini ada bisnis proses, ada sistem spesifikasi, ada data flow diagram, ada computerized information system. Oke, ini bisnis proses distribution requirement planning.
Ini salah ketik ya. Ini ada user, ada receiving, ada request ya. Sorry, ini business process distribution request planning. Jadi bagaimana user meminta barang ke distribution center, kemudian nanti barang diminta akan diterima oleh user. Nah, distribution center ini ketika menerima ini dia akan ke persediaan ya, kontrol persediaan, dan juga ada demand data collection. Nah, nanti di sini kalau misalnya ada data yang harus material yang harus dibuat stoknya, nanti di forecast ya di sini di supply center. Kemudian kontrol persediaan nanti masuk ke distribution requirement planning atau DRP. Kemudian nanti ini DRP ini input dari demand forecast. Kemudian dari DRP ini akan menjadi input untuk procurement scheduling. Untuk schedule pengadaan ya. Kemudian nanti dari DRP ini juga akan memberikan input ke receiving dari barang atau spare part atau apapun yang diminta oleh user ya. Nah, kemudian dari DRP ini akan masuk ke distribution. Jadi bagaimana barang yang tadi diminta ini itu akan didistribusikan. Nah, jadi kapan dia didistribusikan? Jadi ada setelah dibeli ya, ada procurement scheduling, ada purchase requisition, kemudian ada purchasing. Jadi purchase requisition itu adalah bagaimana kita mengkonfirmasi kepada vendor barang-barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ya. Jadi ada RFQ biasanya, purchase request for quotation. Nah, biasanya di sini ditanyakan barang-barangnya ada atau enggak. Nah, kalau ada maka nanti akan dibeli ya, dibeli. Nah, ini nanti dibeli ke supplier. Nah, supplier akan ngirim barangnya atau receiving. Nah, ini sistem spesifikasinya. Ini dijelaskan DRP Computerized Information System seperti apa. Seperti tadi juga yang sistem informasi investasi ya. Ini ada transaksi distribusi, receiving, perhitungan persediaan, demand forecasting, ada user requirement, ada procurement. Kemudian informasi apa saja yang dihasilkan, ada jumlah, kapan, dan ke gudang mana satu item barang ini diperlukan dan akan didistribusikan. Kemudian jumlah dan kapan satu item akan diperlukan dan harus diadakan. Kemudian ada status pengadaan setiap item yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang akan didistribusikan. Kemudian item yang tersedia dan akan diterima di setiap gudang. Nah, ini data flow diagram level 0-nya. Nah, dia penggambarannya pakai kotak ya prosesnya, tapi nggak tumpul ya. Nah, ini mungkin dia ngambil referensi dari IBM. Kalau PTDI, ini DFT level 0 untuk DRP-nya. Ini ada supply center, ada distribution center, kemudian ada user atau distribution center, ada supply center, dan ada distribution center. Jadi yang pertama ini item data maintenance. Ini jadi item master data maintenance itu adalah data induk atau pemeliharaan data induk material ya. Nah, ini di satu ini, kemudian ini nanti user dia punya user requirement data maintenance, kemudian nanti ini akan diusulkan ke distribution data maintenance ya. Ini ada supply center, ada distribution center. Kemudian nanti dari sini akan masuk ke 4, receiving data maintenance. Receiving data maintenance ini nanti juga ada input dari supply center dan distribution center. Kemudian juga dari sini di distribution data maintenance ini masuk ke
proses 5 disebutkan requirement planning atau DRP. Ini bolak-balik nanti berapa banyak yang harus disediakan. Kemudian ini masuk ke distribution center. Kemudian nanti ini akan masuk ke user ya. Kemudian di proses ke-6 ini adalah proses perhitungan persediaan dan data maintenance. Ini masuk ke sini user requirement dan juga masuk ke DRP. Jadi di sini status persediaan dan sebagainya ini harus tersedia dan harus akurat. Ya. Nah kemudian ini juga dari DRP akan masuk ke bagian procurement, data maintenance. Ini akan masuk juga sebagai input ke receiving data maintenance. Ini setelah barang dikirim oleh supply center. Nah, ini DFD level 0-nya. Kemudian DFD level 1, jadi dari distribution data maintenance. Nah, dari yang ini di breakdown lagi. Ini level 1-nya seperti ini. Ya. Ini kan 3 ya. 3. Ini anaknya di 31, 32. Jadi ini distribution data maintenance, distribution center, distribution data maintenance, supply center. Nah ini bagaimana ini data mengalir ya, atau kan ini DFD ya, data mengalir dari entity ke proses dan ke entity yang lain ya. Oke, ini untuk level 1-nya, kemudian ini untuk level 1 receiving data maintenance. Jadi ini receiving data itu tadi nah ini 4 ya. 4. Ini anaknya jadi 41, 42. 41, 42. Nah, ini juga bagaimana berhubungan dengan entity yang lain ya. Atau dengan proses yang lain. Nah, kayak di sini dia 41 berhubungan dengan 32 dan juga dengan 5 ya di DRP. Kemudian level 1 perhitungan persediaan. Nah, ini dia harus masukannya dari distribution data maintenance atau distribution center dan receiving data maintenance. Jadi di sini data dari status yang ada, misalnya di gudang berapa, kemudian barang yang diterima berapa, nah nanti akan merubah jumlah persediaan. Jadi kalau dulu yang waktu di PT Inti, ya, jadi persediaan itu kan ada yang on hand, ada yang on order, ada yang sedang di perjalanan. Ya. Jadi istilahnya apa ya? Jadi barang-barang yang sedang diorder itu juga sudah masuk ke dalam persediaan berapa, tapi statusnya itu tadi masih on order, sedang dipesan, atau barangnya sudah dipesan tapi sedang di perjalanan, atau barangnya sudah ada di tangan atau on hand ya. Nah ini dihitung tujuannya apa? Nanti untuk mempengaruhi juga perhitungan DRP-nya. Jadi DRP ini barang akan dikirim sesuai dengan jumlah yang diminta oleh user dan juga nanti bisa kapan dikirimnya sesuai dengan permintaan dan juga sesuai dengan barang yang tadi misalnya ini masih ada di perjalanan atau on order. Nah, maka kapan nyampainya, kemudian nanti bisa dijanjikan kapan barang itu akan dikirim ke si user yang minta tadi ya. Nah, ini semua sudah ada di dalam sistem. Oke, kemudian ini sistem DRP-nya sendiri ya, level 1 seperti ini. DRP tadi dengan data pembelian atau pengadaan, kemudian dengan supply center, data supply center, kemudian ini dengan distribution data maintenance, distribution center, ini identifikasi demand berdasarkan historical data, kemudian perhitungan persediaan, ini semua akan masuk ke DRP-nya. Nah, dari sini masuk ke demand forecasting. Nah, ini lebih rinci dari yang tadi ya. Sebenarnya ini bisa dibuat lebih rinci lagi ke level 2 dan seterusnya ya.
Ini kalau ini aliran sistem informasi komputerisasi disiplin requirement planning. Jadi ini ada database, ada yang item master, data induk material, ada file requirement dari user, ada file distribution center, ada file penerimaan, ada file return to supply center. Ini semua ada database-nya. Jadi return to supply center itu ada barang-barang yang misalnya jelek, ini dikembalikan kepada suppliernya ya. Nah ini proses-prosesnya, kemudian dari database ini nanti akan masuk ke misalnya item master dengan user requirement masuk ke distribution requirement planning. Ini nanti akan merubah database file distribution requirement plan. Terusnya ini hubungan database-nya dari proses-proses yang terkait ya. Nah, kemudian ini daftar datanya. Ini ada nama field-nya, kemudian ini panjangnya berapa, tipenya di sini nggak dimunculkan ya. Nanti tipe tergantung kepada file software database-nya ya. Nah, ini database-nya ya, ada tabel item master, tabel user requirement yang sesuai dengan berbentuk ini ya. Ini kan simbol database ya. Ada tabel receiving, ada tabel persediaan, tabel demand forecast, kemudian tabel DRP, tabel procurement scheduling, tabel purchase order, kemudian ada tabel purchase requisition, kemudian untuk item master file maintenance, ini kemudian ada item master maintenance. Nah ini format-format juga yang didesain untuk untuk menginput data ya. Nah jadi desain terinci itu sampai ke sini ya, sampai ke format untuk input data. Nah ini di sebelah kiri ini desain menunya. Jadi ini data induk ini kan bisa insert itu nambah data baru, update itu merubah data atau edit ya. Kemudian delete menghapus data, dan ada display. Jadi standarnya biasa kalau di maintenance data ada input, update, delete sama display. Jadi ini kalau di PTDI insert, update, delete, display. Tapi ada juga yang insertnya jadi input, update bisa edit ya, atau delete. Kemudian displaynya jadi report. Nah ini tergantung dari nanti softwarenya. Nah ini user requirement file data maintenance. Jadi ini bagaimana user requirement ini dikelola ya. Jadi dikelola, di-maintain supaya semua yang dibutuhkan oleh user ini bisa dipenuhi ya. Jadi mungkin kalau satu yang minta kan gampang ngelolanya, tapi begitu yang minta banyak, itemnya juga banyak, terus variasi waktunya juga beda-beda, nah ini tentu harus dikelola ya. Jadi jangan sampai permintaan ini tidak terlayani ya, tidak terlayani. Nah ini ada ininya ya file maintenance-nya seperti apa. Nah sini ada stock on hand file, kemudian ini ada item master file. Ini kita bisa insert user requirement data masuk ke user requirement file, kemudian bisa approve user requirement data, kemudian update user requirement data, dan display item data. Nah ini dari data user requirement file juga ini jadi masukkan ke item data maintenance, ya. Nanti akan mengedit item master file, dan dari sini juga akan masuk ke distribution transaction data maintenance. Kemudian juga akan mengupdate ke receiving data maintenance. Kemudian, nah ini format
user requirement maintenance. Ini ada item master, status item, insert, update, delete, display, exit. Nah, ini bentuk desain ini sederhana. Ini sederhana, mungkin yang sekarang bisa dibikin lebih lebih bagus ya, karena aplikasi-aplikasi sekarang tuh biasanya menyediakan juga format-format laporannya atau bisa pakai wizards ya. Ya, ini untuk user requirement maintenance, ini file atau format desain format laporannya. Ini ada display, proses form, ada exit. Oke, ini untuk item requirement, ini untuk user requirement juga. Nomor permintaan dari user atau distribution center ke distribution center atau supply center. Ini permintaan seperti apa, nanti usernya siapa, nih, kemudian nanti di approve atau di print atau cetak. Ya. Oke, ini untuk distribution transaction file maintenance. Jadi rinci ya. Ini rinci membuat sistem informasi ini, jadi Anda bisa baca sendiri. Memang kita harus detail membuat desain sistemnya sehingga si programmer nanti bisa lebih mudah di dalam membuat aplikasinya. Ini nanti juga akan ada feedback dari si programmer. Misalnya nih Pak, ini ada yang lebih praktis formatnya. Nah, nanti bisa disesuaikan lagi dengan cara pembuatan desain input yang lebih simpel. Bisa nanti programmer akan ngasih masukan berdasarkan kesulitan teknis ya. Tapi kita sebagai sistem analis tetap harus mendesain seperti ini ya. Artinya kita mengusulkan supaya mereka terbayang, karena yang tahu sistemnya ini adalah kita, biasanya orang TI ya, atau si sistem analis. Programmer nggak tahu sistemnya. Nah, dengan diberikan gambaran-gambaran seperti ini, desain sistem seperti ini, maka programmer akan lebih mudah. Terus dengan menggambarkan data flow diagram, kemudian penggambaran bagaimana relasi database-nya, dan lain-lainnya. Jadi si programmer bisa lebih mudah di dalam mengembangkan aplikasinya. Nah, ini kira-kira aplikasi dari sistem informasi manajemen. Walaupun ini ada yang masih dalam bentuk desain atau ada yang sudah jadi ya. Itu mungkin untuk hari ini ya, detailnya Anda bisa baca-baca, bisa seperti tadi saya jelaskan atau minggu lalu saya jelaskan bahwa materi minggu ke-12-13 ini untuk melengkapi tugas Anda, ya. Tugas akhir yang kelompok ya, 3 orang atau 2 orang. Nah, hari ini juga nggak ada tugas ya, supaya Anda makin mempersiapkan untuk UAS nanti ya. Jadi Anda hanya diberikan ini materi-materi tambahan, terutama kaitannya dengan pengembangan sistem informasi. Nah, minggu depan masih ada pertemuan kan ya minggu depan? Minggu depan masih ada pertemuan nggak? Masih, Pak. Ya, Makasih, ya. Pak. Oke. Jadi minggu depan saya akan sampaikan juga ada pengembangan sistem informasi di Pertamina, tapi mungkin saya nggak upload ininya ya sistemnya,
karena proyeknya masih baru-baru ini ya. Jadi mungkin saya hanya kasih perlihatkan saja di apa namanya, di layar. Paling nanti ada materi yang lain aja yang bisa saya share pada Anda ya. Jadi itu juga salah satu materi yang menurut saya juga bagus untuk bisa disampaikan ya. Itu sistem informasi DPPU, pengelolaan DPPU. DPPU itu depot pengisian pesawat udara. Jadi pengisian aftur pesawat udara. Nah, nanti di situ akan saya jelaskan pertama tahapan-tahapan pengembangan sistem informasinya ya. Saya bikin desainnya dibantu oleh Pak Hari Kusna. Pak Hari Kusna itu alumni geodesi ITB tahun berapa ya? 74 kalau nggak salah. 72 ya. Ya sekitar itu 74. Nah, dia pernah kerja di IT-nya di Mobil Oil, kemudian terakhir di Qatar. Itu Pertamina-nya Qatar lah. Jadi saya sama dia kembangkan sistemnya, kemudian yang membuat aplikasinya ada teman dari informatika. Nah, tapi aplikasinya ini hanya masih belum rinci, itu perlu pengembangan lagi, tapi sudah bagus ya. Nah, nanti Anda bisa lihat juga nanti minggu depan saya tunjukkan bagaimana sistem informasinya. Jadi saya harus install dulu ya aplikasinya supaya bisa muncul di sini. Itu udah menggunakan Google Map ya, untuk lokasi-lokasi DPPU-nya. Oke, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Nanti ada tambahan materi ya yang akan saya upload lagi. Yang tadi proses penggambaran proses sistem informasi investasi ya. Itu tadi ada yang baru satu yang saya upload. Itu saya akan lengkapi. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ada pertanyaan nggak sebelum ditutup? Cukup, Pak. Cukup, oke. Sudah, Pak. Oke, kalau gitu bisa cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita terhindar dari virus corona, COVID-19 dan penyakit lainnya. Tetap jaga kesehatan ya. Kemudian tetap terapkan 3M supaya kita bisa tetap sehat dan lolos dari seleksi alam ini ya, terkena virus. Oke, untuk yang sakit juga mudah-mudahan cepat sembuh. Ya, untuk itu mungkin saya tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama ucapkan alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya.